Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam acara kesayangan kita, ngaji bareng Ustadz Alif Lam Mim Istiqomah bersama Al-Quran. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mengapa hidup ini penuh dengan ujian? Ya memang hidup itu ujian. Dan yang hidup pasti akan diuji. Orang yang hidup pasti akan mendapatkan ujian. Dan ujian itu merupakan media atau sarana untuk meningkatkan kualitas manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memastikan dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Allazi, dialah Allah, khalaqal mauta, yang menciptakan mati, wal hayata, dan menciptakan hidup. Hidup dan mati itu diciptakan Allah. Sengaja Allah menciptakan yang hidup dan yang mati. Sengaja Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Setiap yang mati suatu saat akan hidup. Yang hidup juga pasti akan mati. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Itu sudah perjalanan takdir Allah. Yang mati jadi hidup, udah hidup, mati, udah mati, hidup lagi, dan kembali kepada Allah. Bagi kita tidak bisa berlepas dari hal itu. Hidup dan mati itu sudah diciptakan Allah. Apa hikmahnya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk mencoba kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi hidup dan mati itu sebagai ujian dari Allah untuk mengetahui, untuk menguji siapa yang lebih baik amalnya. Karena kalau manusia itu hidup terus, gak mati-mati, gak akan tahu siapa yang lebih baik. Karena dalam kehidupan pun kadang hidup, kadang mati. Selagi hidup, kita ada yang hidup dan ada yang mati juga. Gitu. Allah juga memperkuat dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Secara khusus bagi orang yang beriman. Alif Lam Mim, pertama-tama Allah membuka kunci dengan PIN, dengan password, dengan kata kunci 3 huruf. Alif Lam Mim. Sadarilah ala Allah, kasih sayang Allah, lutfullah, welasnya Allah, mulkullah, kepemilikan Allah. Bila kamu menyadari karunia Allah, kasih sayang Allah, dan kepemilikan Allah, sadarlah diri. Ahasiban nasu ayyutraku, apakah manusia itu mengira akan dibiarkan begitu saja? Ayyaqulu amanah, dia berucap aku beriman. Dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sementara wahum la yuftanun, dia tidak pernah diuji. Tidak. Semakin besar keimanan, semakin besar ujian. Semakin tinggi derajat keimanan, semakin besar juga ujiannya. Tidak sama kan? Orang yang gelarnya SD dengan SMP, beda ujian SD dan ujian SMP. Beda SMP dan SMA. Beda juga S1 dan S2 sampai S3. Itu beda. Semakin tinggi levelnya, semakin tinggi ujiannya. Jadi saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kenapa hidup itu penuh dengan ujian? Karena itu ujian adalah media, sarana, alat
untuk meningkatkan kualitas iman. Semakin diuji, semakin tahan uji, semakin hebat keimanan. Ada sebuah alat yang namanya pedang dengan baja. Semakin keras itu baja, semakin tajam itu baja, beda juga prosesnya. Baja dengan spesialis untuk memotong sayur, beda dengan baja untuk spesialis tebas pohon. Beda dengan spesialis untuk sayat daging, dan lain sebagainya. Bahkan ada baja untuk tebas paku. Itu beda prosesnya, beda cara menempaknya, beda cara menyepuhnya. Begitu juga dengan kualitas keimanan seorang manusia. Pasti akan diuji. Maka oleh karena itu, untuk ujian, untuk menghadapi ujian, persiapkanlah keimanan kita dan kesadaran kita akan materi-materi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, semoga kita termasuk orang mukmin yang tahan uji dan lulus dalam ujian. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.